Senangan sudah pun senang pinarikatan dari kebiasaan. Makasih Tuhan bumuk tekan diberi keterbaik. Baik kesedap. Rat tekan itu cuaca mengizinkan datit lebih dan bumuk baik itu timpu-timpu musuh. Buat tekalipun itu perkumpulan terhadap sedepun titik tadikan tempat lagu tema kita hidup sekarang ini yang tema nomor 92 air dapat lagu om pimpinan tempat doa pembuka di Pedro Julita. Jami Tuhan, on sika winanda ita kini kina menadia mendating pinyang saya no senaru tadal baino. Gisam nananya ita cuaca kita lumis kedapat hari nak kita gereja buat semampu kina di pelajaran sedap biti. Tuhan mungkin hadir suci ke saya no dan memimpin dahai supaya ada artian yang dahai pelajaran di kami ladang mengingat ke saya di mana kepada dia amilah dahai dari mata sarap benaran no gisam dan keketuan itu Tuhan mengampunnya yang kata sana di samping sana dahai supaya kita bergantung dahai ke saya demi semua kemarin dia biar Tuhan bersuci nama saya bersama-sama di pastor sendiri menangkap pelajaran supaya melepas sampai di pelajaran dan di kerjaan artian yang dahai. Terima kasih Tuhan menjadi doa diti bersama bukti melalui ngaran Tuhan Yesus makasih masih dahai. Amin. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada pastor sebentar lagi kita bersyukur karena kita sedang berusaha untuk memenuhi segala yang sudah tercatat dalam jadwal perkumpulan. Jadi pada petang ini Adi Jodana akan memenuhi jadwal lagu istimewa mewakili PDG. Terima kasih.
Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Terima kasih adik Jodana. Dan kita harap selepas ini semua yang telah dijadwalkan akan berjalan dengan lancar. Sekurang-kurangnya adalah wakil. Apabila musim telah nanti kumpulan terus nanti bertahapan itu nanti masa tempat itu rumah di master ya itu juga sekolah lain dan bersasam pembahasan pada hanya helmet. Jadi tahapan itu nanti masa di master helmet dan pokoknya nanti terus ke depan sedepan pencegahan. Kalau saya di tangan-tangan, saya melindungi kan? Macam kalaupun saya miring lah, sebelah sini kena lindung lah kan? Lah kena lindung. Baik. Oke, baik. Oke. Ada apa-apa Pak? Tidak tahu yang mana. Ada berapa? Oh, di sini Ya, lagi. bisa lah. Biasa gitu kan. Lihat coba. Oke, pertanyaan bisa melambung baik. Kita Coba kanan. Baik. Coba. Ya. Coba kanan tutup. Coba kanan tutup. Jadi hari ini, malam ini tidak berapa hujan dan saya nampak ada sedikit peningkatan kedatangan kita dari semalam. Walau bagaimanapun yang datang sekarang perlu terus pergi di depan sedikit, jangan terus kalau di belakang kasih kosong lagi. Sini pun terang. Oke, supaya kita rapat-rapat sedikit. Ya, boleh pakai. Baik. Mari kita mulakan ataupun teruskan pelajaran yang kedua mengenai dengan reformasi kerohanian keluarga dalam akhir zaman ini, pada akhir zaman ini. Mari kita berdoa dulu. Masa dan tempat ini Bapa, saya serahkan kepadamu untuk mengendalikannya dengan pengurapan Roh Kudus dan kehadiran malaikat-Mu, menguasai satu persatu, khususnya pelajaran yang kami sampaikan pada malam ini, memberikan kesan yang baik dan mendalam mengenai dengan keluarga kami yang kami bawa untuk perjalanan pada zaman akhir ini. Bawalah kami kepada pelajaran yang lebih baik, supaya apa yang kami lihat ataupun apa orang lihat di dalam keluarga kami adalah suatu keajaiban di mana Yesus berada di dalam keluarga kami. Dalam nama-Mu kami memohon ini. Amin. Amin. Baik. Oke, tepat pada masa kalau mengikut jam saya, harap jangan sampai pukul 9 jam semalam. Ada 9 slide saja ini, jadi lebih kurang 9 menit lah. Lebih kurang. Baik, apakah yang mereka lihat di rumah Anda? Ini satu tajuk pelajaran keluarga, reformasi keluarga kita pada zaman akhir ini. Pak, semalam
kita sudah dapat sedikit gambaran mengenai dengan keluarga zaman ini. Adakah reformasi yang perlu kita lakukan? Nah, sebelum itu perlu kita pahami apa perbedaan transformasi dengan reformasi. Sebab di dalam tema kita ialah reformasi. Reformasi dalam bahasa lain itu adalah revival ataupun pembaharuan. Itu baik. Okay. Maksudnya pembaharuan maksudnya perkara yang lama yang sudah kita pelajari dulu akan kita revive perbaharui kembali. Jadi pelajaran terpenuh sudah kita tahu, tetapi mungkin akan menjadi pudar ataupun lama-lama luar. Jadi hari ini tujuan kita ialah kita mau kasih revive, kita mau kasih perbaharui, kita mau kasih hidup balik. Tetapi transformasi adalah perubahan radikal ataupun perubahan yang serta-merta. Transformasi seperti yang kita pelajari semalam, dikatakan bagaimana respon kita, keluarga kita, bagaimana respon keluarga kita ataupun secara pribadi apabila kita melihat ataupun melihat dengan pemandangan kita sendiri, orang sedang angkat kantalan kita ataupun sawit kita itu. Apakah masih lagi perasaan kita dulu yang masih mendendam ataupun membenci, atau sebaliknya kita mengasihi mereka? Nah ini kalau mau transformasi, daripada perubahan ini akan kelihatan. Dulu kita benci, sekarang kita tolong dia angkat supaya dia boleh angkat itu karun. Kan itu kan semalam. Macam mana seorang pencuri yang sudah lama terkenal di sana sebagai pencuri ditolong oleh owner ataupun pemilik untuk angkat karung itu, dan akhirnya orang itu pergi dan tidak muncul lagi. Daripada satu lagi cerita kita semalam, seorang pencuri sawit ditimbang kakinya dan sangat kesakitan. Bila saya nampak di dalam di kereta, darah berlumuran di dalam kereta, kakinya kena timbang. Sekarang kita pikir, kalau kita andai kata itu orang yang demikian itu mengalami kecederaan, ditimbang, berada di hospital, dan Anda adalah seorang Kristen yang sedang melakukan ataupun melalui reformasi, transformasi, reformasi, orang itu berada di hospital, apa yang seterusnya tindakan kita untuk orang ini? Anak-anak dia menangis di rumah, tidak ada makanan, istri dia juga sedang dalam ketakutan, dan suaminya berada di hospital. Kalau dia selain daripada itu, mungkin ada pihak keselamatan datang ke sana menunggu dia supaya dia senang di discharge ataupun dikeluarkan, kemudian ditangkap lagi. Macam mana? Bagaimana tanggapan ataupun keadaan perasaan kita sebagai orang Kristen yang sedang menjalankan reformasi, transformasi, reformasi dalam perubahan kita? Nah, kita mau supaya reformasi ini maksudnya kita kena revive, kena perbaharui. Tapi kalau tidak ada transformasi,
Tidak ada asosiatif kode, tidak ada tidak besar perbedaan ataupun perubahan. Mesti ada perubahan secara mendadak, perubahan yang serta merta. Sigo ketika kita di ada yang lebih perubahan itu bisa arah reformasi, transformasi. Gitu perubahan. So, mari kita sambung mengenai dengan apakah yang mereka lihat di rumah Anda. Nah, jadi mari kita pergi kepada pelajaran ini dan kemudian kita bayangkan kepada keluarga kita sendiri. Apa yang orang lihat di keluarga di dalam rumah saya? Setiap keluarga Kristen adalah pusat pengaruh yang Allah gunakan untuk memberkati orang-orang di sekitar mereka. Lihat ini. Setiap orang Kristen adalah pusat pengaruh Allah gunakan untuk memberkati orang-orang di sekitar mereka. Kukuro di sekitar dati tertenang. Macam mana sekitar kita? Satu masa saya sampai di satu rumah, pastor bilang, "Kau jaga-jaga ini rumah ini satu sebelah." Jadi orang yang tidak pernah datang di sana dan kemudian disuruh berjaga, apa perasaan kamu? Baik. Tunda kurun. Ailaan multi ailaan belakang kakak di pinamur makanya aku magasi apabila kita berada di situasi yang seringkali orang katakan dia itu jahat, dia itu tidak baik, kan? Inilah yang dikatakan bagaimana kita menjadi berkat kepada orang di sekitar kita. Seperti orang Kristen, mesti ada kelihatan berkat itu. Aisyah berkat, tidak ada berkat yang dapat dilihat oleh orang. Nung menagi subuh tapanayati kagu. Nung menagi subuh tapanayati kagu dan memboros-boros di tulun ataupun sumubuh kagu, may nakago pa ng tiamo dan menang boros di tulun dan mengkuha memboros di tulun itu. Aisyah berkat. So apa kita? Recommend tulun kepada Kristen SDN baginda. Aisyah perubahan kayak mirip kan dulu. Tapi kita perlu menjadi berkat. Apa yang orang lihat ketika mereka bertemu dengan keluarga Anda, perkataan apa yang mereka dengar, sikap apa yang mereka lihat, berkat apa yang mereka terima. Dulu yang membeda berkat. Kosan motor komputer kan, kau boros-boros dati, kapan-kapan mau dati, gentong dati, kayak itu kan minta gentong. Sesuai itu begitu kuban sesuai gentong kan menangkap. Aina ani dati itnunu baik turah itu dun macam mana orang itu ada sesuatu yang tersembunyi di hati dia, kita perlu tahu melalui penglihatan. Apalagi kalau dia berjalan dan melakukan sesuatu. So ini perlu kita lihat. Berkat bagi pengunjung ya, berkat bagi kerabat, berkat bagi yang bukan Kristen, apalagi berkat bagi masyarakat dan berkat bagi tamu. Nah ini di sini kita lihat berkat-berkat ini, macam mana berkat ini kelihatan di dalam rumah kita sebagai orang Kristen. Baik orang keluarga tadi, bagaimana keluarga kita menjadi berkat kepada orang lain.
berkat di sekitar kita. Mari kita pergi satu persatu. Berkat bagi pengunjung. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Siapa ini Hizkia? Raja Hizkia, Raja Israel. Dan Raja Hizkia pada zaman ini, pada waktu ini adalah di bawah Nabi Yesaya. Oke. Apa yang berlaku sebenarnya? Kenapa ini pertanyaan Nabi Yesaya? Dia datang kepada Hizkia, dia katakan, apa orang lihat di rumahmu? Jawaban kepada Hizkia, semua ada di istanaku telah mereka lihat. Dulu dapat kemewahan di istana kita dia loh. Itu bila kita pergi ya. Oke, coba kita lihat. Yesaya memberitahu Raja Hizkia bahwa ia akan mati karena penyakit. Hizkia menangis dan berdoa tentang hal itu. Jadi Allah memberinya 15 tahun lagi. Berkat pertama yang Hizkia terima waktu dia sakit, satu-satunya raja yang terbaik bagi raja-raja di kalangan bangsa Israel pada waktu itu. Dan dia sakit waktu itu. Yesaya melihat ataupun melawat dia, dan dia sedang sakit tenang. Tadi Yesaya matai dan mati belakang di Yesaya. Terus terang matai dia, kamu akan mati. Yesaya, Hizkia, waktu dia mendengar itu, dan Yesaya itu seorang nabi, dia hanya memalingkan mukanya di dinding, kemudian dia berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya umurnya diperpanjangkan lagi. Dan berkat ini, permohonan ini Tuhan terima dan memberikan dia umur 15 tahun lagi. Lain lama juga kan? Artinya dia tidak jadi mati, sebab diberkati, disebabkan dia memohon kepada Tuhan. Tetapi begini, seterusnya ceritanya begitu. Oke, matahari bergerak mundur sebagai tanda ajaib bagi Hizkia. Para ahli astronomi Babel tercengang dengan fenomena ini, maka mereka mengirim perwakilan ke Yudea untuk menyelidikinya. Oke, ini adalah kesempatan luar biasa untuk berbicara tentang kekuatan Allah yang besar. Namun Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Dia menunjukkan kepada mereka kekayaannya sendiri, dan Allah dikesampingkannya. Lalu dimaksud ini, waktu dia diberi umur 15 tahun, hidup selama 15 tahun lagi, Yesaya berpikir di dalam dirinya bahwa doanya itu yang menyembuhkan dia dan bukan Tuhan. Raja Hizkia berpikir bahwa doanya itu yang ada kuasa dan bukan Tuhan yang berkuasa untuk memberikan dia 15 tahun lagi. Apa yang berlaku? Apabila orang-orang Babel, pegawai-pegawai orang Babylon datang mendengar bahwa Hizkia telah hidup selama 15 tahun lagi karena dia telah sembuh dari penyakit yang akan mati, pegawai-pegawai istana ini ataupun Babel ini datang ke istana Hizkia, dan sebenarnya mereka datang untuk mengucapkan tahniah ataupun kesyukuran. Tetapi Hizkia menyambutnya bukan pula dia bersyukur kepada Tuhan yang memberikan umurnya.
melanjutkan umurnya. Tetapi dia memperlihatkan, dia bawa pegawai-pegawai ini memasuki istananya, kemudian dia kasih perlihat semua kelengkapan, harta kemewahan, harta keberadaan di dalam istana itu. Termasuklah bank-banknya, emasnya, harta apa saja pun dipertuntunkan, diperlihatkan kepada orang pengunjung ini. Itu sebab Yesaya bertanya, apa yang kamu perlihatkan? Dan Yesaya bilang, saya kasih lihat semua apa yang saya ada, kemewahan saya. Masih lagi, apakah yang telah dilihat mereka di rumahmu? Setiap rumah orang Kristen adalah berkat bagi mereka yang berkunjung. Mereka tidak diberkati oleh perangkat TV mau yang luar biasa atau dekorasi yang indah. Mereka tidak diberkati kata benar. Sebenarnya kemewahan, keberadaan ataupun apa yang ada di dalam rumah kita itu, menurut pelajaran ini, tidak akan memberkati pengunjung di dalam rumah kita ataupun tetamu kita. Tidak akan memberkati mereka. Apa yang memberkati? Mari kita lihat. Berkat yang mereka terima akan sebanding dengan cara Yesus tercermin di rumah kita. Perkataan dan perbuatan kita menceritakan kisah kasih dan kebaikan Yesus. Pengunjung akan mengetahui bahwa berkat yang kita peroleh berasal dari Allah. Dapatkah pengunjung merasakan kedamaian dalam keluarga Anda? Apakah pesan yang Anda berikan kepada mereka ketika mereka memasuki rumah Anda? Nah, kita balik kepada tema ataupun tajuk topik pelajaran ini. Apa yang mereka lihat di rumah Anda? Itulah kebiasaan. Inilah kebiasaan kita kan. Kita dimanapun ini keperluan kita. Kita berusaha sedaya upaya untuk dekorate ataupun menghias rumah kita, supaya apabila ada tetamu, apalagi kalau kita mengadakan hari kesyukuran, hari jadi, dan menjemput orang datang ke sana, memang kita mau kasih cantik-cantik semua kelihatan itu, semua kelihatan nampak kemas dan cantik. Kemudian pengunjung itu mengatakan, wah, cantik rumah kau. Cuma nak mau dekoratin, cuma nak mau buatin. Kemudian ambil cerita banyak untuk menjelaskan semua itu. Dan lagi dikatakan di sana, yang menariknya banyak orang yang suka ini dan tembakan sekarang banyak. Jadi kalau kau mau, saya boleh tunjukkan dan kau juga menjadi agent saya. Kan? Kita lari ini. Itu adalah kebiasaan kita. Tetapi pelajaran ini dia mengatakan, apakah pikirkan apa sebenarnya yang mereka dapat, berkat apa yang mereka dapat dari rumah kita itu sebagai orang Kristen, rumah sebagai orang Kristen. Apa sebenarnya yang mereka beri dapat? Berkat lagi tahu Tuhan Yesus di salon di hidup lain. Mungkin bagi mereka di gambar itu Tuhan Yesus sekarang dapat gambar baik. Baru dia bilang, oh kamu Kristen kan? Ya Kristen. Lagi tahu ini gambar itu aja. Kalau dia tanya begitu, tetapi selalunya gambar itu tidak diindahkan. Yang diindahkan ialah cara kita menuju rumah, cara kita menuju boros, cara kita untuk menyambutnya, dan apa yang kita perlihatkan. Itu selalunya. Dan persoalan dia sendiri, apakah mereka melihat Yesus dalam hidup kita? Pada masa kita melayani tetamu-tetamu ini dengan kata-kata yang baik, dengan pujian dan macam-macam, tiba-tiba ada kejadian
kita punya bunga palsu ataupun jatuh kan, pecah dan menyebabkan rumah itu bertabrakan. Nunukan nama keluarga lalu dibuat ini lain lagi kan cerita. So sama juga dengan semalam ini. Kita sudah mau reformasi, revival, dan pada masa yang sama kita balik, kita lihat, wah, sudah akan angkat sawit lain, sudah cerita ya. Tidak sudah teringat apa itu yang berlaku, apa itu revival gitu. Kan? So, ini yang perlu kita pahami di dalam keluarga kita, bagaimana Yesus di dalam hidup kita, di dalam kehidupan kita itu dipraktikkan. Baik ukur atau mempraktik di keputusan pemilihan Tuhan Yesus di sembahyang nanti musuhnya. Berilah mereka makan jika mereka datang di rumah. Sanggup tak ya? Pengunjung yang itu adalah salah satu itu diketahui itu salah satu pencuri itu. Jadi perlu macam mana kita bagi? Sanggup kita bagi makanan dia? Kalau terus kena perasaan, oh, naik nudi dulu ka. Sama tu apa ya? Dan kita nayaan apa kita tagada. Tetapi inilah orang Kristen sebenarnya yang membuatkan kita seringkali susah juga bagi Kristen ini kan. Susah itu untuk Kristen mati, man kepil kan. Tapi nanya. Yesus semalam sudah kita katakan bahwa semua apa yang berlaku di dalam kehidupan kita itu adalah kasih karunia Tuhan. Sama ada baik atau jahat ataupun kesengsaraan ataupun yang kita lalui, itu adalah anugerah Tuhan dalam hidup kita. Tujuannya adalah supaya menyadarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita, berjaga-jaga. Jaga-jaga. Nasihati sebenarnya. Bagi supaya kita kalau boleh itu kalibos dan seorang nampak saya terperimanan bisa menjadi tapi ailaan kepil sudah. Baik. Pengunjung, baik berkat bagi kerabat. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus, yang membawanya kepada Yesus. Leluhur Mesias itu, ketika Andreas bertemu Yesus, ia membagikan kegembiraannya terlebih dahulu kepada saudara lelakinya. Berkat yang kita dapatkan biasanya dibagikan terlebih dahulu kepada keluarga kita. Berkat terbesar yang dapat kita bagikan adalah Yesus. Katanya di sini. Ayat di sini dia mengatakan Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Yesus. Itu nemu berkat kerabat intinya ibagian pinai ataupun di salam keluarga kita apa begitu anak itu naik kebenaran. Nakorban apa ataupun nakorban kebenaran, cerita kebenaran itu harus kita beritahukan kepada ahli keluarga kita. Apa-apa ini salam keluarga datingan pasangan yang tidak seiman. Kita sudah seiman, kita sudah memiliki Yesus, tetapi pasangan kita tidak memiliki Yesus. Bagaimana berkat kerabat ini menjadi berkat kepada orang lain? Oke. Kita telah dipanggil untuk membagikan Yesus terutama kepada anak-anak kita. Maksudnya pendidikan kepada anak. Anak-anak ini kalau kita kasih lahir saja kemudian kasih tinggal ataupun kasih bagi pengasuh, apalagi kalau pengasuh yang hanya mahu bantuan, mahukan gaji, tidak mempedulikan apa menjaga anak teman, kemudian kita dia dapat gaji setiap bulan. Sebenarnya anak
yang dijaga, dijaga oleh orang lain, apatah lagi kalau tidak kenal dengan Yesus, adalah sukar bagi mereka untuk mendapat berkat Yesus di dalam keluarga itu. Ada pengalaman kan? Banyak yang melalui ini. Tapi kalau mau supaya Yesus itu menjadi berkat kepada anak-anak kita, satu-satunya harga ataupun benda warisan yang kita harus wariskan kepada anak kita, harta yang kita harus wariskan kepada anak kita adalah Yesus. Tiada lain. Satu-satunya harta yang kita wariskan adalah Yesus. Ya, sebab berkat kita harus berikan kepada ahli kerabat kita. Berikan waktu dan upaya yang cukup untuk saat-saat rutin dalam ibadah pribadi dan keluarga. Saat-saat itu akan terukir dalam pikiran dan hati keluarga Anda. Ingat teladan Naomi yang membagikan imannya kepada menantu perempuannya, Ruth yang menerima Allah yang benar. Kamu tahu semua tahu dengan cerita ini. Bagaimana Ruth, Naomi memberitahukan kebenaran ini kepada menantunya, dan Ruth menjadi pengikut yang setia. Jadi berkat kepada kaum sahabat dan kerabat kita. Apa yang mereka lihat di dalam keluarga kita adalah sebenarnya Yesus yang kita miliki itu. Harus orang melihat itu. Kita lihat ini berkat bagi yang bukan Kristen pula. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Sebab sebagaimana engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Jadi ada satu ayat di sini memberitahukan kepada kita. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istri, dan istri yang tidak beriman juga dikuduskan oleh suami. Maksud terdenai ida bahi pini tonghangan, ida bahi pini sesawaan, dan anda tinggal menuruti iman. Sekiranya pohon Yahweh tidak beriman seperti mana istri saya beriman, istri saya menguduskan saya dengan imannya. Kemudian betul-betul para lihon daun dokumen doa Yesus. Macam mana dia mau supaya saya dapat menjadi sama seperti dia, kudus, seiman dengan Yesus. Ini satu keluarga yang berlaku. Ada sepasang suami istri yang suami dia ini seorang peminum. Ainelaan Kristen penuh, tetapi dia seorang peminum. Kaki betul lah. Pemabuk. Tetapi istri ini seorang yang rohani. Setiap hari Sabat mereka memiliki seorang anak perempuan. Setiap hari Sabat mereka pergi gereja. Manakala si suami ini tiada masa kalau bukan di kedai ataupun di tempat minum saja bersama kawan dia. Dan apa yang berlaku, setiap kali suami ini datang, istri itu melayan dia dengan baik. Dari jauh dia tunggu sampai dia balik. Selepas itu dia katakan bila dia sudah balik, dia
walaupun suaminya itu bantak-bantak dia ataupun garang-garang dia, kan dia menunggu di pintu, kemudian dia tolong buka kasur, tolong buka stocking, bawa dia pergi bilik, kemudian dia buka baju, dilapet seluruh badannya, kemudian suami itu tidur dengan kememukannya. Itulah dia buat. Setiap kali suami itu balik, begitulah istri buat. Sebab dia mencintai dengan suami dia. Walaupun begitu, satu kali 3 orang selalu yang berjanji untuk minum setiap malam ini, mereka bercerita. Yang 2 orang ini menceritakan mengenai dengan istri mereka. Dia bilang, kalau saya punya istri bagus, dia bilang, kalau saya punya istri tidak marah-marah sama saya tidak mau sini mabuk-mabuk ini. Dia hidup dulu. Sama lah kita, saya punya istri pun begitu. Dengarlah itu satu. Hai, kamu punya istri marah sama kamu? Saya punya istri tidak tahu. Saya punya istri bagus. Dia kasih cerita lah dia punya istri itu bagus. Mendengar saja ini 2 orang dan bilang, macam mana kebaikan dia? Kalau saya balik ini, sudah jauh lagi saya teriak-teriak, dia buka sudah itu pintu dan bilang, dia buka itu pintu, kemudian dia tunggu saya di pintu. Dia tarik saya masuk, dia buka stocking saya, dia buka kasut saya, dia buka baju saya, dia tarik saya di bilik, dia buka baju saya, kemudian dia lap saya, biar saya tidur. Wah, itu ceritanya. Dia bilang ini satu, yang 2 orang dia bilang tidak saya percaya. Kalau saya memiliki istri seperti kau punya istri, saya tidak mau minum ini macam ini, saya tidak mau buat macam ini. Tapi kau lihat mati hati mati kesuang tu likidan tukar. Ini lebar dah hati bodoh. Akhir kesuangan. Misalnya nak buat legal ini. Akan potong karena pergi tanam tu boleh. Sama ada tepot dicerita atau belum benar, tetapi ada cerita, ada maksudnya. Saya akan cerita apa yang saya dengar ceritanya. Mereka datanglah mau tengok betul kan istri dia ini bagus. Kemudian dia dari persaudaraan mau bantak-bantak ya nampak itu bilik karena pintu karena buka dan istri dia kasih persilakan dan mereka nampak seperti mana yang diceritakan itu. Keesokan hari mereka bertemu lagi minum dan waktu minum itu 2 orang itu marah sama ini 1 orang. Kalau saya memiliki istri seperti kau punya istri, saya tidak mau buang masa seperti ini. Tapi kau seorang lelaki yang bodoh dan pakai perkataan bodoh, tiada guna. Kamu yang tiada guna. Yang marah. Selepas itu dia balik. Malam itu lelaki ini balik dan dia tidur seperti biasa. Itu istri dia buat begitu dan dia tidur. Next hari berikutnya hari Sabat dan suaminya itu masih lagi peluput dan anak istri dengan anaknya itu sudah siap untuk hari Sabat, pergi ke hari Sabat. Dan waktu mereka jalan sudah dia kasih tahu kami jalan pergi gereja. Kemudian suami itu dia pegang tangan istrinya, dia suruh duduk dan dia tanya. Istri dia bilang, kenapa kau tidak marah dengan saya? Selama ini saya begini begitu jahat. Kenapa kamu tidak marah dengan saya? Kemudian istri ini menjawab. Dia bilang, Hani, begitulah bang. Saya tidak marah sama kamu sebab dan saya baik sama kamu sekarang sebab ini yang dia ceritakan. Sebab kamu adalah suami saya yang sah dan hanya saya boleh bersama kamu di dalam dunia sekarang ini. Saya hanya boleh bersama kamu.
Dan pada waktu ini saja saya boleh buat kebaikan kepada kamu. Sebab saya dan anak ini, apabila Yesus datang, kami pergi ke surga. Itu saja dia cakap. Kamu, oleh sebab kamu tidak percaya kepada Yesus dan kamu tidak ikut apa yang kamu nampak di dalam hidup kami, di dalam hidup saya, Yesus ada di sini, kamu tidak dapat pergi bersama dengan kami. Jadi selagi saya ada bersama dengan kamu, saya buat yang terbaik untukmu. Sebab memang kau tidak dapat bersama kami. Aku nanti bila tu kau buat ini, dapat terjadi dia. Wah, ini suami ini menurut cerita itu dia bilang, tunggu dulu, saya ikut kamu ke gereja Anglicana. Dan cerita itu berakhir di situ. Nah, cerita yang terbaik di sini yang kita boleh nampak adalah bagaimana seorang istri menguduskan suaminya, dan sebaliknya suami kadang-kadang menguduskan istri. Jika itu tidak seiman berlaku di dalam keluarga. Ingat, semalam pelajaran kita ialah pilihan, kan? Pilihan. Dan apabila kita ada pilihan, mesti ada keputusan. Setelah kita membuat keputusan, di sana kita melaksanakan transformasi, reformasi keluarga kita. Dan salah satunya ini adalah penginjilan di dalam keluarga itu perlu, saudara. Penginjilan pertama, penginjilan adalah keluarga itu sendiri. Oke, barulah apa yang orang lihat di dalam keluarga kita, apa yang orang dengar di dalam keluarga kita, apa yang orang rasa di dalam keluarga kita, ada Yesus di sana. Sudah semestinya orang melihat ataupun mendengar mencari, bertanya siapa kita sebenarnya. Bagaimana orang-orang yang tidak percaya dapat dikuduskan oleh pasangan mereka? Bagaimana orang-orang yang tidak percaya dapat dikuduskan oleh pasangan mereka? Cerita tadi menjawab itu. Orang-orang yang tidak percaya menerima berkat Allah melalui pasangan mereka yang percaya, yaitu istri yang percaya, istri yang komited, istri yang menyayangi keluarga itu. Dan bukan berarti sebaliknya. Okay. Selalu nampak keluarga dari terkenal, ini nama masalah juga ya. Ayat hindang kita mungkin ngomongan. Seorang yang sabar, seorang yang boleh menguduskan satu yang tidak kudus itu, dia akan memberi berkat yang baik. Keluarga itu memiliki berkat yang besar di dalam keluarga itu dan kelihatan. Oke, so di sebalik ketidakpendengaran yang satu ini, berusahalah mencintai dia. Sebab betul nanti statement istri tadi, hanya saya dapat mencintaimu selagi saya bersama kamu. Tetapi suatu masa nanti bila Yesus datang, yakin saya bersama dengan Yesus dan kau tidak boleh ikut saya. Percaya orang itu akan berpikir bahwa kamu adalah orang yang menguduskan kehidupan dia. Oke, harapannya dia. Jangan heran, semua tindakan apa perlu tekanan kesabaran terkena menghadapi Allah. Nggak kadang-kadang mati, dan akhirnya mati kalimupusan di pinuh dati kadang-kadang menyerah yati abdillah lentar deh. Terakhir kau sudah menguruskan dia. Oke, harap banyak yang berlaku. Kalimupusan di pinuh barakot, baru dia bilang makilawa apa pun dong. Lahawat dari pastor, lahawat dari tua sampai hayatku. Kan? Dan dari mana itu? Dan dia dapat begitu? Daripada keluarga yang sentiasa berada bersama dengan kita sabar. Oke, so inilah semua perjalanan yang perlu kita lalui di dalam perjalanan reformasi.
keluarga kita. Haruskah seorang Kristen bercerai jika pasangan yang tidak percaya yang menyebabkan masalah? Banyak yang berlaku ini, asal anak minum, asal jalan, sedangkan sudah nakuakian nama, mungkin nak nakuakian nak tu, nakuan nak tu, padahal juga berlaku juga. Tetapi ini pertanyaan dia, haruskah ini berlaku? Okay. Tidak semesti. Dalam ayat 13 Paulus menyatakan bahwa mereka seharusnya tidak melakukannya. Namun dalam ayat 15 ia menjelaskan bahwa jika orang yang tidak beriman ingin bercerai, perceraian harus diterima untuk perdamaian. Kali anak pokoknya lah kuren pongan bolos karena di Paulus sebab kekerasan deginau lo kayo bercerai nopo ngapapinay itu kan tidak betul. Sebenarnya memang tidak betul. Oke, kekerasan keras ada di kemuliaan Tuhan, nabi lah kemuliaan kok. Kemudian kok dia tak melakukan padahal aman, memang tidak boleh. Tapi itulah penyelesaian yang terbaik bagi dia, tetapi bukan terbaik untuk Tuhan. Oke. Ingatlah bahwa teladan kesetiaan dan penurutan yang terus-menerus kepada Kristus dapat menuntun pada pertobatan bagi pasangan yang tidak percaya. Ingat ini, ia akan menuntun kita kepada pasangan, walaupun ada kepincangan di dalam keluarga ataupun suami istri. Oke, berkat bagi orang bukan Kristen. Berkat bagi masyarakat, cuma berkat ke masyarakat. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kita didorong untuk menteladani Kristus juga untuk mencontoh mereka yang meneladani Kristus. Mengapa? Teladan adalah suatu metode pengajaran yang sangat baik. Kita meniru apa yang kita lihat. Sebagai sebuah keluarga, kita adalah contoh bagi mereka yang melihat sikap khusus dalam diri kita. Kasih sayang yang kita perlihatkan, cara kita mendidik anak-anak kita, bagaimana kita menyelesaikan konflik, bagaimana kita memperlakukan orang lain, kita dapat mencerminkan Kristus dalam segala hal yang kita lakukan. Meskipun refleksi Kristus di dalam diri kita tidaklah sempurna, setiap rumah orang Kristen yang meneladani Yesus adalah berkat bagi masyarakat di sekitar mereka. Tapi itu cuma berkat masyarakat tadi. Sekitar nanti satu masa istri saya sudah tidur jam 12 tengah malam. Saya masih lagi terjaga, dan pada waktu itu saya mendengar satu teriakan dari luar. Itu gate, itu rumah pastor ataupun kawasan gereja berpagar. Jadi tidak juga sedang orang mau masuk, berkunci, pagar di gate. Tapi dari luar gate itu saya kedengaran berteriak, pastor, udah bilang, di mana kamu? Saya mau bunuh kamu ini kali. Wah, berteriak itu seorang, saya mau bunuh kamu ini kali. Dan kenapa istri kamu? Di mana istri kamu juga? Dia pun jadi sasaran juga. Dia tidur sudah. Saya tunggu. Tiba-tiba saya ingat dia tidak dapat masuk. Sekali berteriak-teriak di pintu sudah.
dia tumbuk ke pintu, dia terajang, dia tantang ke pintu, tidak juga terbuka lah. Memang dia mau, dia kan saya mau si mati kamu, imbang saya kasih mati kamu kita. Wah, terbangun istri saya, dia pun terbangun. Saya mau tunggu kalau itu pintu terbuka, memang sesuatu yang berlaku kalau dia terbuka. Sebab saya sedang call juga kawan saya, polis, dan di dalam telepon itu saya katakan kepada dia, dia dengar ini orang sedang tumbuh ini sedang menyerang ini rumah, pintu rumah. Saya katakan kalau dia masuk, macam mana apa yang saya mau perlu buat ini? Itu polis bilang, kau pukul saja, tapi jangan kasih mati. Jadi macam mana? Aku lupa dulu dia apa? Jadi ngapain ini? Kau mati ini? Udah tahu berhenti kayak. Saya pun keras juga lah saya rasa. Kalau kepala yang duluan masuk, kepala lah yang kena pukul tuh. Kalau kaki yang duluan, kaki juga yang kena pukul lah. Tapi itu saja itu polis bilang, kau pukul. Sementara menunggu ataupun menunggu jangan saja yang mati. Kalau mati, terdiam dia. Sebab dia itu saja maka berlaku. So, oleh sebab pintu itu kuat, tidak juga terbuka, dia pergi ambil batu sebesar nilai itu batu itu. Kemudian dia main pintu sama ikan dusun, bukan melahirkan. Okey, dan terguling itu batu di depan saya, pecah, terguling itu, dan saya menunggu dia masuk. Kalau dia masuk, tetap habis. Istri saya dan bilang, jangan ketemu di sana. Mari kita keluar dari pintu belakang. Tidak, kalau kita keluar pintu belakang, gelap itu di sana itu, ular pun ada di sana. Kita tidak tahu, sawah hutan di sebelah. Banyak yang akan di sana, tidak takut kan? Terus saya bilang tidak. Setujuan saya mau pukul dia, saya mau pertahan istri saya. Tapi saya suruh dia keluar. Dia tidak keluar juga kalau saya tidak keluar. So jadi pindikan cerita, datang juga ke polis kemudian. Dia kena tangkap kan, dan dia kena bawa di balai, dan kami kena bawa semua. Saya bagi laporan jam 2 pagi. Kami bagi laporan di balai kami pagi. Amun kodo, kami tidak dapat tidur sampai pagi, sangat trauma. Dan anggota gereja di sana dia bagi keputusan ataupun buat mesyuarat, dan dia katakan, pastor, itu orang denda, karena denda itu dia mau bikin semua itu, dia mau bikin itu pintu, dia mau ganti. Selain daripada itu dia akan sogit itu, dan begini nak sogit sangin anak kambing, pasti, dan macam-macam lah itu, dan kemudian kalau dikira dengan uang lebih kurang 4.000 harganya semua. Jadi model mau ganti ini tidak pulang. Saya cakap sama ketua lembaga gereja, dari mana kamu dapat hukuman ini, undang-undang ini? Kan lembaga gereja bukan pegang undang-undang, bukan pegang adat istiadat. Dari mana? Salah satu daripada komite gereja, ahli komite gereja itu adalah ketua kampung. Jadi daripada dia itu, saya katakan gereja bukan menghukum, gereja harus mengasihi. Saya tidak, jadi kalau begitu dia bilang, kamu tidak perlu buat itu, sebab itu luar kuasa lembaga gereja. Kamu bukan tiga undang-undang, pasal sogit menogit ini, rugi merugi ataupun denda mendenda. Lembaga gereja tidak boleh lakukan ini. Okey,
Jadi macam mana itu pastor? Tidak, saya tidak tahu. Mungkin begitulah jadi dia. Jadi ini ketua kampung dia bilang, beginilah, di Balai Raya lah. Saya bawa di Balai Raya. Dan saya katakan kepada dia, kalau kamu bawa di Balai Raya, saya takut banyak orang yang datang untuk mendengar. Yang saya mau, kalau kamu bawa di Balai Raya, saya dengan orang ini saja yang berada di sana, tiada orang lain yang datang. Dan istri saya lah saya mau bawa. Oke, tidak apa. Begitulah. Saya kata kasih tahu dia, jangan kasih war-war. Sebab kalau di Balai Raya sudah banyak orang dengarkan, jadi banyak orang pergi mendengar. Jadi saya katakan saya tidak mau begitu. Saya mau saya dan dia saja, orang ini saja yang ada di sana, dan kamu sebagai ketua kampung. Dan begitulah sebenarnya yang berlaku. Kami pergi di Balai Raya, kata, dan kami duduk di sana 2 orang di sampah di Pasalah itu ketua kampung 3 orang. 2 daripada ketua kampung itu bukan Adventist, dan 3 juga itu pengurus JGK, dan 2 daripada pengurus JGK juga bukan Adventist. Jadi mereka 3, 6 di sana, kami 2 di sini di bawah. Sampai di kawah yang kedua ini mungkin mau di keputusan dia katakan, oke, keputusannya kamu karena denda, dan dendanya adalah begini, yang saya tahu lah sama juga 4.000 kalau ditukar dengan uang. So jadi hakon nuna pastor ini anu apa kapanahan tong magihum na kama kok tinggal mati sabi bilang. Jadi pastor dia tanya saya, ringgor pendapat mo sagira manu tinggal ke manu de pasikat ke penggor. Kalau saya bilang mau cepat, macam mana tindakan dia? Terus saya katakan sebelum saya jalan, sebab istri saya mau bawa juga. Istri saya cakap saya tidak mau pergi, tapi dia berpesan kepada saya, jangan ambil kesempatan dalam kesempitan. Itu yang dia cakap. Saya pikir apa ini? Jangan ambil kesempatan dalam kesempitan. Padahal waktu itu dia dalam trauma, masih tidak senang hati dan masih ketakutan. Saya juga masih lagi dendam, masih lagi berdendam kan, lainlah kan kalau begitu. So jadi bila saya mendengar, bila sudah dijatuhkan hukuman itu, saya katakan kepada mereka, kepada ketua kampung itu, begini. 4.000 itu sangat bermakna bagi saya, sangat bermakna. Sebab anak kami sekolah di luar negara 1 semester 5.000. Ada punya kos buat belanjaannya. So 4.000 tidak cukup bagi saya. Tapi saya katakan kepada mereka begini, sebab saya nampak ini orang ini pun bukan juga yang berada. Dan yang paling penting yang saya nampak di sana ialah saya pikir bahwa kalau saya terima ini denda sekalipun, kalau dia tidak berubah dengan kehidupan, tidak ada transformasi dalam kehidupan dia, tidak ada reformasi dia, masih juga dia mengganggu orang lain, siapapun pastor yang datang ke sana. Saya katakan kepada mereka begini, uang itu saya sangat perlu, tetapi yang paling saya perlu ialah pertobatan dia. Yaitu sebab kalau dia tidak bertobat, dia akan lebih melakukan lagi dan lebih banyak lagi bangsa yang lain. Bukan pastor saja, tapi banyak yang lain. Jadi kalau dia terima,
Saya bebas, saya tidak mau terima ini benar. Cuma saya mau pertobatan dia. Itu saja saya mau. Cuma itu dulu semua. Kadang-kadang moris, kadang-kadang koris betul bersuara. Itu saja saya mau. Ini tiga ketua gereja ketua kampung ini, pastor. Mungkin dilaritaan untuk ini, nanti data ini memberikan. Kalau saya katakan kepada dia, kalau kamu perlu mau, kamu ambillah untuk tabung JKT kamu. Tapi saya tidak mau. Saya mau pertobatan dia. Dalam bercakap, terus yang bukan Adventist ini dia cakap, yang bukan SD dia cakap, kepinai kali kembali nak salah dia. Beruntung kok, tu nak kontak dari pastor. Di polisi itu pemain dia, ketutun lagi nelingan. Ya nak apa lu ketutun lagi nelingan? Dia bukan Adventist yang cakap itu. Jadi kau kena lepas. Tetapi ingat, kalau kau buat anuan pangkudondo yang pangkudondo baraso di ketua kampung pangkudondo baraso, kalau kau buat sekarang juga kamu sudah dilucut undang-undang, karena lucut undang-undang untuk kamu. Kalau kata lucut undang-undang ini artinya kalau dia buat tiada lagi cara. Kurang pukulkan, kurang kasih macam-macam, mati sekalipun tidak ada bicara. Akan mengubahkan, menjadi di boros itu. So jadi ya di boros. Nah tujuan saya untuk menceritakan ini saudara, berkat bagi masyarakat. Macam mana kita menjadi berkat kepada masyarakat kita. Jadi yang sebenarnya orang ini daripada itu, dari masa itu dia tidak lagi melakukan apa yang tidak baik. Dan dia nampak saya di Facebook, dia friend dan saya accept friend dia di Facebook. Dan biasa, saya tidak mendendam apapun. Saya mau supaya dia betul-betul menjadi pengikut Tuhan dan dia pemimpin gereja juga sehingga sekarang. Baik, ini yang saya katakan, ini yang dimaksudkan mengenai dengan berkat bagi masyarakat. Boleh, apakah keluarga kita boleh berjalan dalam perjalanan seperti ini? Satu peristiwa ataupun satu kejadian yang saya alami sendiri dan memang memberikan kekuatan bukan saja kepada kami sekeluarga, tetapi juga kepada masyarakat lain yang ada di sana. Oke. Terakhir kemungkinan ini, terakhir kan. Berkat bagi tamu. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Lihat ini, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Memberi tumpangan mencakup membuka rumah kita untuk mereka yang memerlukan istirahat, makanan atau persekutuan. Ada perbedaankah pengunjung dengan tetamu? Kan tadi pun berkat kepada pengunjung, sekarang berkat kepada tamu. Ada perbedaan? Oke. Kalau saya lihat di sini, tetamu ini selalunya dia tinggal 1-2 hari ataupun lebih daripada 1 hari di rumah kita, dan bukan di penginapan kita. Jadi pengunjung selalunya dia hanya datang untuk melihat-lihat. Tetamu kita adalah kita tidak tahu dari mana dan sehingga di sana untuk beristirahat. Kan? Jadi macam mana kita menjadi berkat kepada tamu kita? Nah itu juga. Kalau saya bercerita mengenai dengan ini, ada beberapa orang yang tinggal bersama dengan kami di beberapa tempat kami pergi. Dan Alihuan Kunadi
bila kami berpindah dan kemudian mereka juga meneruskan persekolahan. Pelihuan kemudian tiba-tiba semua tuan perubatan pastor tertun ke dalam. Saya kerjanya mampu minta dia seorang dokter. Sekarang dia seorang dokter. Ya, dia pengen yang jual balai atau ideologi. Oh, kamu boleh ketemu dalam keluarga kami, ketemu dan beberapa bulan tinggal bersama dengan kami. Dan pemawin pun dia main kawin pun dia jemput untuk menyatakan bahwa dia mendapat berkat daripada kunjungan ataupun daripada masa dia bersama. Banyak adalah beberapa mereka. So ini tetap memberi tumpangan, mencakup, membuka rumah kita untuk mereka yang memerlukan. Oke. Orang-orang percaya dalam perjanjian lama dan baru terbiasa mempraktikkan memberi tumpangan. Saya sendiri, saudara, juga adalah tetamu kepada bapak, mama ataupun keluarga angkat saya. Jadi, saya datang dari keluarga itu umur saya 12 tahun, 13 tahun, masuk tingkatan 1. Dan saya bersama di dalam keluarga itu sehingga saya kawin dan sehingga sekarang saya bersama. Tetapi mereka bukan ibu bapak saya. Saya katakan saya tetamu mereka dan saya mendapat Yesus daripada mereka. So, ini berkat, kan, berkat kepada tamu kita yang kita tidak tahu. Ihon pun mau saya katakan mereka ambil, mereka bilang mari pergi rumah kami. Manku pasikulo ya kamu. Saya sangat suka ini perkataan pasikulo tiap kali Pak. Saya kesembuhan tu seminggu nilai. Jadi saya suka ini perkataan pasikulo ya. Apa ya? Kata bodoh pembinaan. Saya tidak pulang rumah lagi. Ikut saja. Sebab pulang rumah itu rumah tadi dua lah. Ini dikatakan tamu yang kita tidak tahu, dipungut-pungut. Okay. Baik. Ketika kita menjamu seseorang selama berjam-jam atau berhari-hari, kita dapat memulai persahabatan, berbicara tentang Yesus, berdoa, membagikan kebenaran Alkitab dan menunjukkan kasih kita kepada Yesus dengan kata-kata dan perbuatan kita. Jadi memberi tumpangan adalah berkat bagi tamu dan tuan rumah. Mendapat berkat kepada tuan rumah, berkat kepada tamu kita. Tamu kita apapun di tambului kebagian usul lupakai tambul dan jadi topinai berkat kepada keluarga yang apa orang nampak di dalam keluarga kita. Mungkinkah mungkin lingkungan pengaruh kita nampak sempit, kecekapan kita sedikit, kesempatan kita tidak seberapa, perolehan kita terbatas, namun segala kemungkinan luar biasa itu menjadi milik kita dengan menggunakannya dengan setia segala kesempatan rumah tangga kita. Kalau kita mau membuka hati kita dan rumah tangga kita kepada asas-asas kehidupan ilahi, kita akan menjadi saluran-saluran arus kuasa yang memberi hidup. Dari rumah tangga akan mengalir arus kesembuhan, membawa kehidupan dan keelokan dan berbuah banyak di mana sekarang hanya ada tanah tandus dan kekeringan. Perjalanan pun mengulangi lagi. Oke, kecekapan kita sedikit, kesempatan kita tidak seberapa, peroleh kita terbatas, perolehan pendapatan kita terbatas. Namun segala kemungkinan luar biasa itu menjadi milik kita dengan menggunakan dengan sejati ataupun dengan setia. Perkataan yang pertama yang saya dengar kepada keluarga angkat saya ialah dia kata, apa yang kami makan itu juga yang kau makan. Membuatkan saya sangat
suka. Sebelum saya pergi kepada keluarga ini, saya berada itu saya punya uncle, saya punya auntie, adik sama adik abang mama saya. Dia bilang kami makan dulu, kalau ada yang tinggal belilah kau makan. Jadi itu yang perbedaannya. Oke, yang saya dengar daripada bukan Adventist, bukan Kristen dengan mulut orang Kristen yang SD. Apa yang kami makan, itu juga kamu makan. Apa yang kami pakai, itu juga yang kamu pakai. Wah. Pertama kali saya merasa ataupun mendengar itu dan merasa saya dipeduli, saya dikasihi, dan saya diterima di dalam keluarga itu. Oke, jadi tapi kalau alasan kita asal nanti dulu udah haiti ya haiti kadang nggak susah ini. Hari ini mau nyara tulun kamu tidak apa ya? Hari. Nah itu ibu bapak saya, anak angkat ibu keluarga angkat saya ini juga sama juga tiada asal dulu kadang. Ya, tetapi kata di sini kan apa yang ada padamu. Oke. Itu yang terbaik, yaitu Yesus. Bagilah Yesus. Apa yang ada pada kamu selain daripada Yesus itu tidak penting. Yesus saja yang ada. Dan dari sanalah saya dapat keluarga yang apa yang saya lihat di dalam keluarga itu. Jadi teman-teman, apakah yang mereka lihat di rumah Anda? Jawablah menurut kemampuan keluarga kamu masing-masing. Beritahulah kepada Tuhan, ini saja yang saya ada. Kongsilah kepada mereka. Sebab kita mau berjalan bersama untuk keluarga di akhir zaman ini. Supaya jangan kita saja yang berada di dalam kerajaan surga, tetapi orang di sekeliling kita harus bersama-sama dengan kita. Perhatikan istri tadi. Saya akan mengasihi kamu selagi ada kesempatan, sebab kamu tidak akan bersama-sama kami apabila Yesus datang. Jadi ini kan memberikan berkat, semangat. So saya kembalikan kepada keluarga kita sekarang pada malam ini. Apa yang mereka lihat di dalam keluarga kita? Berdoalah kepada Tuhan, berserahlah kepada Tuhan. Tuhan pasti memberi jawabannya. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Tadi pelajaran ini, terima kasih Pastor, puji Tuhan. Terima kasih dari kata dia di sana lalu ke tuang ti. Aku mau pakai kesedap dia. Lebih kurang lebih 20 nak tambah di kesedap. Kesedap na lebih kurang 32. Ada tempat lebih banyak bahan pengiraan. Jadi terima kasih kita kakak suap. Minepohi tajuk pelajaran dan suap berdoa bersama keluarga. Amin bermenang pelajarannya Pastor Ponis. Amin bertugas dan pemimpin di pujian pengacara suap ngai IB, dua pembukaan konga Eldo Juni, Yanis, Linio, lagu istimewa pelayanan lelaki, minapay sumbayang kelompok suap nga Debodin, Sylvia, boleh. Jadi terima kasih. Tuh, ini tentang suap. Maharan mo dati kapit suap di bertugas itu hubungan to kay Lejuni susun to kay pengganti daharan beta kapit supaya lancar di perjalanan di kumpulan tadi. Jadi kemungkinan tidak
wis nga ruhay da trida wala sedok. Jadi sedia-sedia teman-teman ulang kaji ya. Jadi mai teman-teman pupusan naik di hai kumpulan kapal tutuang liti tendigon kakakagu di lagu tema dati LP mai 92 tendigon teman-teman rangkap pertama kedua. Jadi air dua rangkap pimpinan teman-teman kedua di pasar daerah pasar. Rangkap pertama kedua. Mohon penjagaan malaikat dan kuasa-Mu sementara kami bersurai di tempat ini. Bersyukur karena kami telah diberi cuaca yang baik dan tenang pada malam ini, dan membuatkan lebih banyak datang untuk mendengar firman-Mu ya Bapa. Pada ketika ini mohon supaya Engkau memberkati apabila kami bersurai dan mengirimkan malaikat untuk menjaga kami, mendahului perjalanan kami berbalik. Terima kasih Engkau mendengar, menjawab semua keperluan kami. Khususnya Engkau memberikan jawaban kepada setiap keluarga kami, supaya apa yang mereka lihat, orang nampak di dalam keluarga kami adalah kebenaran ataupun Yesus dalam kehidupan keluarga ini. Terima kasih Tuhan, mendengar, menjawab, kami persembahkan dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.